Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurvanisa dengan NIM 24093 kelas manajemen 24-2A. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume materi mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia mengacu pada prinsip, norma, dan standar moral yang digunakan dalam pengelolaan karyawan. Hal ini mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Etika bisnis berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. SDM mencakup seluruh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan menjadi faktor utama dalam menjalankan proses bisnis. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada bagaimana SDM dikelola dengan baik, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Ketiga, peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya manusia secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis dalam SDM menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. 4. Permasalahan hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terkait dengan etika, antara lain diskriminasi di tempat kerja, biasanya berdasarkan ras, agama, gender, usia, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja, promosi, dan gaji. Yang kedua, pelecehan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying, dan intimidasi yang dapat berdampak negatif pada karyawan dan lingkungan kerja. Kelima, penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Konsep human capital menekankan bahwa karyawan bukan sekadar tenaga kerja, tetapi aset berharga yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan 1. Pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan teknis, kepemimpinan, serta pengembangan soft skills untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kedua, program kesejahteraan karyawan, menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental tenaga kerja seperti asuransi kesehatan dan program keseimbangan kerja hidup. 6. Konsekuensi dari perilaku tidak etis dalam manajemen sumber daya manusia. Pelanggaran etika dalam manajemen sumber daya manusia dapat memberikan dampak negatif antara lain 1. Menurunnya motivasi dan moral karyawan. Karyawan yang mengalami ketidakadilan atau diskriminasi cenderung kehilangan semangat kerja dan produktivitas menurun. 2. Kerusakan reputasi perusahaan. Kasus pelanggaran etika dapat mencoreng citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik serta investor. 3. Tingkat turnover karyawan yang tinggi. Lingkungan kerja yang tidak etis dapat menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri. Selanjutnya, konsep etika. Konsep etika bukan sekadar kode etik. Dalam etika manajemen sumber daya manusia tidak cukup hanya dituangkan dalam kode etik tertulis, tetapi harus diterapkan dalam budaya organisasi secara nyata. Kode etik berfungsi sebagai pedoman dasar, namun praktik etika yang sebenarnya mencakup keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam keseharian perusahaan. Dengan demikian, etika sumber daya manusia harus lebih dari sekedar aturan tertulis, melainkan menjadi bagian dari nilai-nilai organisasi yang dijalankan secara konsisten.
Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Penerapan etika dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik yang jelas dan komprehensif, serta melalui program pelatihan dan pendidikan etika bagi karyawan dan manajer. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan interaksi kerja sehari-hari. Selanjutnya, integrasi konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Etika harus diterapkan di setiap aspek fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti perencanaan, rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, hingga hubungan industrial. Konsistensi dalam penerapan prinsip etika akan menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan mendukung kesejahteraan karyawan, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, etika kerja. Komponen etika kerja. Beberapa komponen utama dalam etika kerja meliputi disiplin, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, komitmen terhadap pekerjaan, profesionalisme, dan prinsip etis dalam bekerja. Beberapa prinsip etis utama dalam bekerja meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, kerjasama dan kolaborasi, rasa hormat dan kesopanan, komitmen terhadap kualitas, dan peduli terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan bawahannya. Pemimpin yang memiliki etika tinggi akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dalam tim, serta memberikan teladan bagi karyawan. Dan terakhir, kesimpulannya, penerapan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan profesional. Dengan menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjaga reputasi bisnis, serta mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.